Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasiran wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan halaqah tazkirah subuh ringkas pagi Jumat bersama kisah ulama kenemaan yang sudah kita sebut namanya berulang kali, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Macam mana beliau dapat menjinaki hati jemaah setelah konsultasi pendek ya, bahwa Al-Fudail menanya usia jemaah, berapa usia anda sekarang? Katanya usia saya sudah 60. Kata Fudail, kalau usia sudah 60 sepatutnya bersiap-siaplah, tidak lama lagi itu tempoh yang diizinkan untuk hidup di permukaan bumi, tidak lama lagi Anda akan menghadap Allah. Itulah yang kita bincang di sini, bahwa kebanyakan manusia ramai yang lupa saat dia menghadap Allah karena dirintangi oleh beberapa faktor. Kita sudah bincang faktor syaitan, faktor nafsu, sekarang faktor keduniaan. Dia ada 4 ya, syaitan, nafsu, keduniaan, dan manusia ataupun makhluk. Sementara rintangan keduniaan dihadapi dengan zuhud. Jadi orang itu patutnya zuhud ya, dengan mengisi dan menghiasi hati dengan cinta ilahi, uang ringgit di dalam poket ataupun di dalam dompet ataupun di bank, hatinya diisi dengan Allah. Dalam hal ini kita teringat pesan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, katanya orang itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Ada yang dikatakan salihun, ada yang dikatakan faizun, ada yang dikatakan halikun. Ini dalam hal mengurus harta benda. Menurut pengkategorian pembagian Yahya bin Mu'adz, manusia secara garis besarnya ada 3 golongan. Ada salihun, katanya orang yang kekayaannya sederhana saja, yang jelas ada rumah, mungkin ada kendaraan, ada yang mau dimakannya, dia tidak susah hidup. Yang jelas ini mesti fokus kepada akhirat. Itu salihun. Faizun memang ada duitnya, ada belanjanya, tapi dia masih mencari uang lagi. Setiap kali dia dapat uang, dia diinfakkan, dia simpan untuk akhirat. Kerja juga, ibadat juga, mencari duit juga, tapi untuk menyimpan untuk akhirat. Kalau golongan pertama tadi, dia menyimpan juga, tapi tidak sebanyak yang kedua yang dikatakan faizun. Faizun memang dia berpikir macam mana supaya dapat duit sebanyak-banyaknya, dan dia akan melabur, menderma, bersedekah, berwakaf, dan lain-lain sebagainya untuk kepentingan agama dan kepentingan umat Islam. Sementara halikun orang yang sibuk mencari harta benda, lupa hari esok, lupa nak mati. Dia mati-matian mencari harta benda, kadang-kadang sembahyang pun terlalai, sembahyang pun terlambat, ibadat pun tercicir. Itu dikatakan namanya halikun, orang yang gagal ataupun binasa. Oke, gangguan makhluk atau manusia, ini faktor yang keempat nih ya, dapat diarahkan dengan menjauhi mereka dan beruzlah. Kita karena menjauhi mereka dengan beruzlah. Sifat sahabat yang patut diketahui bahwa saat melihat wajahnya Anda teringat Allah. Macam mana kita nak mendekati seseorang? Kita perlu bersahabat, berteman. Jadi ada di sini kriteria yang menjadi pilihan. Katanya setiap ditengok wajahnya teringat Allah.
Tutur katanya menambah ilmu, amal ibadahnya mengingatkan kita tentang akhirat. Demikian disebutkan oleh ulama ya, yang dijelaskan oleh ulama dalam tafsir Al-Quran. Jauhilah mereka yang lalai hatinya. Subhanallah. Ada lagi kata-kata hikmah dari ahli hikmah mengatakan apa? Al-istinas bin nas min alamatil iflas, katanya. Orang itu kalau terlalu jinak dengan manusia sehingga ibadahnya terintang, sehingga dia lupa kepada Allah, itu tanda orang itu muflis. Tanda orang muflis, tidak jinak hatinya dengan Allah, tidak jinak dengan hatinya dengan ibadat, lebih jinak hatinya dengan manusia. Lebih banyak berinteraksi dengan media-media yang merupakan kelalaian yang merintanginya daripada Allah, mengganggunya daripada jalan Allah, mengganggunya daripada agama. Al-istinas bin nas bin alamatil iflas. Orang itu kalau terlalu dekat dengan manusia, bukan dekat dengan Allah, bukan dekat dengan zikir, bukan dekat dengan ibadat, manusia yang banyak dilayaninya. Kalau dia pun pegang media, yang dilayaninya manusia, bukan agama Allah, bukan Allah. Ataupun dia lihat benda-benda yang manfaatnya rendah ataupun kurang. Patutnya kita mengutamakan manfaat yang tinggi ya. Kalau kita berinteraksi dengan media, kita pilihlah kemanfaatan yang tinggi, yang maksimum. Jangan dilihat manfaatnya yang rendah. Karena usia ini pendek, tempoh kita beramal terhad, jadi jangan terlalu jinak dengan manusia. Jinak hatilah dengan Allah, dengan ilmu, dengan ibadat, dengan ketaatan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang muflis. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah. Astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.